Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 5 akan menjelaskan tentang temperatur udara dan iklim matahari. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami, ada Lisa Mutmainah, Cesar Ardiansyah, Elina Putri, dan Naila Siva Jaisika. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu temperatur udara. Apa sih temperatur udara itu? Temperatur udara ialah derajat panas dan dinginnya udara. Temperatur udara di berbagai tempat tentunya tidak akan sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya temperatur udara. Yang pertama ada sudut datang sinar. Semakin tegak sudut datang sinar matahari, maka energi panas yang diterima akan semakin besar. Yang kedua, cerah tidaknya cuaca. Semakin cerah, energi yang sampai ke permukaan bumi akan semakin banyak. Yang ketiga, lama penyinaran matahari. Daerah yang lebih lama menerima radiasi, maka daerah tersebut akan semakin panas. Yang keempat, letak lintang. Makin dekat dengan ekuator, suhu udara akan semakin panas. Yang terakhir adalah ketinggian tempat. Semakin mendekati daerah pantai, maka suhu akan semakin panas. Suhu di daerah pegunungan semakin dingin. Udara bersifat diatermal. Artinya, udara dapat melewatkan panas matahari. Sifat diatermal terdapat pada udara murni. Setelah panas matahari sampai ke permukaan bumi, panas ini memanaskan udara di sekitarnya. Udara dapat memanas karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Sekarang kita akan menjelaskan proses-proses tersebut. Pertama, ada konveksi. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal. Penyebaran panas ini terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas akan memanas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Dan proses kedua ada adveksi. Adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal. Penyebaran panas ini terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Yang ketiga ada proses turbulensi. Proses turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Penyebaran panas akan menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas. Yang keempat ada proses konduksi. Proses konduksi adalah pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi dan akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas internal. Molekul-molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum panas sehingga ikut memanas. Suhu udara diukur menggunakan termometer. Termometer maksimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terendah. Selain itu digunakan juga termometer pencatat pengukuran suhu digunakan dalam waktu tertentu, biasanya digunakan 1 hari. Suhu udara di dataran tinggi lebih tinggi daripada di pegunungan. Demikian pula suhu di daerah tropis lebih tinggi daripada di daerah lintang, sedang dan daerah kutub. Termometer yang dapat mencatat sendiri adalah termograf, sedangkan hasil catatannya disebut termogram. Garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai suhu udara sama disebut dengan garis isoterm. Menurut teori Briggs, semakin tinggi suatu tempat, suhu udara akan semakin turun. Semakin naik 100 meter, maka suhu udara akan turun 0,610 Celcius. Di sini kita bisa lihat rumus teori Briggs. Tx sama dengan To dikurangi H dibagi 100 dikali 0,60 Celcius. Tx sendiri adalah suhu udara pada ketinggian tempat, sedangkan To adalah suhu udara pada ketinggian awal. H sendiri merupakan selisih ketinggian tempat. Nah, di sini ada contoh soal yang mungkin bisa lebih membantu kita untuk memahami tentang rumus teori yang telah dijelaskan. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu iklim matahari. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang, umumnya lebih dari 30 tahun dan cakupan wilayah yang luas. Iklim matahari sendiri adalah iklim yang didasarkan pada jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di suatu wilayah di permukaan bumi. Jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di wilayah bumi tersebut dipengaruhi oleh garis lintang khatulistiwa.
Semakin dekat satu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar atau panas matahari yang diterima. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh jarak suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin jarang atau sedikit jumlah panas atau sinar matahari yang dapat diterima. Oke, kita akan lanjut ke klasifikasi iklim matahari. Terdapat 4 bagian dari iklim matahari. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis terdapat pada wilayah yang berada pada garis khatulistiwa atau pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis memiliki suhu di atas 18 derajat Celcius. Wilayah dengan iklim ini memiliki 2 musim yang dialami pada setiap tahunnya, mengikuti pergerakan peredaran matahari, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah beriklim tropis terdiri dari beberapa wilayah bagian di benua Amerika, beberapa wilayah di benua Asia, dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang selatan. Wilayah subtropis merupakan wilayah yang berada di sekeliling wilayah iklim tropis yang menjadi peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Wilayah ini berada tepat pada bagian utara atau atas dan bagian selatan atau bawah khatulistiwa. Wilayah dengan iklim ini memiliki 4 musim yang dialami pada setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Beberapa wilayah yang memiliki iklim tropis yaitu Amerika Serikat dan sekitarnya, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat bagian utara, Afrika Utara, Afrika bagian selatan, serta sebagian besar wilayah Eropa kecuali Skandinavia. Lalu yang ketiga ada iklim sedang. Iklim sedang terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah dengan iklim sedang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iklim ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa, iklim gurun, dan iklim benua lembab. Wilayah yang memiliki iklim sedang berada di sebagian besar benua Eropa seperti Denmark, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Irlandia, Mongolia, Rumania, dan Ukraina. Dan yang terakhir ada iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat lebih dari 20% wilayah di permukaan bumi yang memiliki iklim dingin. Iklim ini berada jauh dari garis khatulistiwa, yaitu berada di wilayah kutub bumi. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk atau dingin dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin hingga dapat membentuk lapisan es. Beberapa negara yang memiliki iklim dingin yaitu Alaska, Kanada, Islandia, Swedia, Greenland, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, serta benua Antartika. Nah, di gambar ini kita bisa melihat keempat iklim yang tadi telah kita pelajari. Yang berwarna hijau adalah iklim tropis, yang berwarna kuning adalah iklim subtropis, yang berwarna biru muda adalah iklim sedang, dan yang terakhir yang berwarna biru tua adalah iklim dingin. Nah, itu dia materi tentang temperatur udara dan juga iklim matahari. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Bye-bye.